menindak acara selanjutnya adalah pemaparan materi dari buku Endah. Monggo dipersilakan dulu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur ada Allah yang Maha Kuasa yang memberi kita nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga kita semua hari ini bisa berkumpul di sini ya Bapak Ibu. Saya Gung Endah niatnya hari ini untuk membagikan ilmu kepada panjenengan semua. Jenengan hadir niatnya adalah untuk mencari ilmu. Semoga niat kita bersama ini Allah ridhoi sebagai satu amalan baik. Amin, amin ya Rabbal alamin. Mas, kuat. Ya, oke. Saya lanjut aja ya, Bu. Ya. Gimana tadi perjalanannya, Bu? Alhamdulillah. Lancar, nggih? Sudah ada tol toh? Ya, tadi lewat tol. Ya, alhamdulillah. Jadi gini, Bu, hari ini nanti jenengan akan dapat 2 ilmu insya Allah ya. Yang pertama itu belajar membuat ekoenzim. Yang kedua kita membuat sabun ekoenzim atau produk turunan dari ekoenzim. Gitu nggih. Nah, nanti kita prakteknya setelah istirahat makan siang aja. Jadi nanti teori dulu, saya sampaikan dulu kepada panjenengan semua kenapa sih kita perlu belajar ekoenzim gitu ya. Oke. Mohon maaf sementara masih mati, tapi saya insya Allah hafal materinya ya. Jadi gini, Bu. Ekoenzim itu apa sih gitu ya? Ekoenzim adalah larutan multifungsi yang difermentasi dari kulit buah, buah akhiran dan sayuran mentah selama 3 bulan. Jadi masa fermentasinya itu 3 bulan dengan cara anaerob atau dengan cara tertutup rapat, tidak boleh ada udara masuk, terutama di bulan pertama sampai bulan terakhir. Maksudnya setelah 1 bulan sampai 3 bulan itu kalau bisa harus benar-benar tertutup rapat. Supaya apa? Karena yang kita pakai ini adalah sampah organik. Jadi kalau tertutup rapat itu nanti tidak ada bakteri pembusuk yang berkembang. Itu ya Bu ya. Nah, ekoenzim, coba Bu kita ulang bareng-bareng ya. Adalah larutan multifungsi. Yuk, monggo. Adalah larutan multifungsi yang difermentasi dari kulit buah, buah akhiran dan sayuran mentah, selama 3 bulan, dengan rasio perbandingan bahan 1:3:10. Oke, 1:3:10 ini adalah rumus yang tidak boleh kita rubah sama sekali ya Bu. Apa itu 1:3:10? 1 bagian gula, 3 bagian kulit buah dan sayur, dan 10 bagian air. Ya, coba kita ulang Bu. 1 bagian? 1 bagian. 3? 10 bagian air. Nah, ya, alhamdulillah. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, air seperti apa yang boleh dipakai untuk membuat ekoenzim? Itu adalah air yang mentah, ya, air mentah, boleh air sumur, boleh air sumber, boleh air tada hujan, boleh ya, tapi tidak boleh air yang dari genteng ya Bu, takutnya nanti ada kucing dan sebagainya di sana ya. Terus kemudian kita juga tidak boleh pakai air galon misalnya, kecuali di daerah kita itu airnya sangat bermasalah. Jadi air tidak enak masak dulu, ada kan yang baunya enak, terus asin dan sebagainya. Nah, kalau airnya bermasalah seperti itu, memang disarankan kita pakai air galon. Tapi selama air minum panjenengan itu bisa dipakai untuk memasak, itu boleh dipakai untuk membuat ekoenzim. Gitu ya Bu ya. Nah, terus gula seperti apa yang kita pakai? Kita pakai gula merah. Gula merah macam-macam ya Bu. Ada gula merah tebu, gula kelapa, terus kemudian gula aren, ya gula lontar, terus kemudian juga gula Jawa. Tebu ya Bu. Bagus kalau dipakai untuk membuat ekoenzim. Tetapi hari ini kita pakai molase. Ya, kenapa? Molase itu juga bahan limbah dari pabrik gula. Molase orang biasanya punya gula tetes.
Nah, besok tetes. Nah, nanti juga kita timbang, kita ukur, nggak pakai volume, tetap pakai ditimbang meskipun ternyata cair, gitu ya Bu ya. Hari ini kita pakai pelase, nanti dengan di sana sudah saya siapin galonnya sudah ada, melasenya sudah kami timbang, nanti dengan nanti tinggal memasukkan saja. Nanti saya tuntun bagaimana cara membuatnya ya. Nah sekarang kulit buah yang boleh dipakai seperti apa? Kulit buah yang mentah ya Bu ya. Kulit buah akhiran, ini kan buah akhiran. Kalau kita beli di toko itu biasanya kan yang bagus-bagus ya Bu. Nah, series dunia itu kan biasanya dibuang, itu boleh kita ambil. Alhamdulillah kita kemarin ngambil dapat apel banyak sekali Bu, sudah saya bersihkan itu dapat 22 kilo. Ya, apel yang masih sebenarnya ya kalau kita mau sambil cicip-cicip masih bisa dimakan. Ya, terus kemudian ada juga mangga, ada kulit nanas dan sebagainya, itu nanti yang akan kita pakai. Nah, terus boleh nggak hukum dicampur sama sayur? Boleh. Kalau kulit buah aja sama buahnya boleh nggak? Boleh. Kalau sayur aja boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena ini tujuannya adalah mengurangi sampah. Ya, mengurangi sampah. Nah, yang tidak boleh itu kalau sudah dimasak ya Bu ya. Kalau sudah dimasak, misal nih kita masak pecel, bumbunya wis entek, kulupnya ono, bisa nggak Bu dipakai buat ekoenzim? Nggak boleh ya. Harusnya mentah, tidak bulat, tidak busuk, tidak berjamur. Kita tetap memilih ya Bu, meskipun ini sampah. Supaya apa? Hasilnya bagus, nanti bisa pakai untuk macam-macam. Julukan ekoenzim itu larutan sejuta manfaat. Nanti saya ceritakan apa saja manfaatnya. Oke? Nah, bisa next. Oke. Ya. Penemunya siapa? Penemunya ini adalah Dr. Rosukon Pumpangkong. Siapa Bu? Ulang. Dokter. Oh, tangan itu ya. Dr. Rosukon kira-kira laki-laki apa perempuan? Iya, oh ada yang bilang perempuan, ada yang bilang laki-laki. Oke, Bu, nek wong Jawa Purwanti wedok Purwanto lanang, nggih mboten. Rosukon iki kira-kira koyo pantese lanang nggih, tapi kenyataannya faktanya beliau seorang wanita. Nah, seorang wanita, alhamdulillah sekarang masih hidup. Beliau jadi bikuni di Thailand sana. Jadi Dr. Rosukon ini Dr. Rosukon ini ya meneliti selama 30 tahun. Blenger Bu ya. Kalau ada yang bilang, "Bung, itu kok manfaatnya banyak banget." Sudah diteliti apa belum? Blenger teliti nih ya, 30 tahun untuk bisa menemukan rumus 1, 3, 10 dan harus 3 bulan. Itu beliau menelitinya selama 30 tahun. Jadi jangan misalnya gini, "Hukum aku ki gulone turah titik, bisa nggak tak masukin?" Hukum buah iki eman-eman turah titik, bisa nggak tak masukin? Jangan ya, karena 1, 3, 10 itu sudah melalui penelitian panjang selama 30 tahun. Manut saja, setuju? Setuju saja. Nggih, manut kalau gurune karo sing menemukan. Nah, Dr. Rosukon ini tidak mempatenkan ilmu yang luar biasa. Tidak dijual ilmunya. Jadi beliau bagikan kepada kita semua untuk mencintai bumi itu. Nah, jadi Dr. Rosukon ini ceritanya beliau itu sakit apa ya? Darah, jadi beliau ada kelainan darah. Jadi kalau kena barang kimia sedikit beliau sudah langsung ambruk sakit. Beliau meneliti bagaimana supaya makanan ini bisa alami dan sebagainya, menggunakan ekoenzim ini. Terus ini jadi pendiri ketua asosiasi pertanian organik di Thailand. Dengan kalau dengar Thailand sing kepikiran apa Bu? Buah api, nggih. Terus apa malah Bu? Kaine api nggih mboten. Ate mundhut mboten Bu. Sing gajah-gajahan gitu. Nah, di Thailand itu kita terkenal pertaniannya sangat bagus. Ya, itu
Nah, terbukti tahu Bu, perempuan dulu kurang usia. Yang dibawahnya itu adalah Dr. Joen pun itu murid langsung beliau yang sering datang ke Indonesia. Kalau Dr. Rusukon belum pernah ya. Kalau Dr. Joen pun murid langsungnya Dr. Rusukon. Nah, beliau adalah dokter ahli naturopati. Jadi pendekatan untuk kesehatan itu melalui pendekatan yang holistik. Jadi beliau tidak pakai obat-obatan, tetapi bagaimana tubuh ini dikembalikan menjadi sehat, gitu ya. Nah, Dr. Dr. Joen Un ini, beliau dari Penang, Malaysia, tapi beliau lah yang mengembangkan ekoenzim ini ke banyak negara, ya, termasuk salah satunya ke Indonesia ini, gitu ya Bu ya. Nah, Dr. Joen Un ini juga relawan bencana Bu. Jadi beliau relawan bencana bukan hanya di Malaysia, beliau di keliling dunia. Pada saat ada bencana, beliau membantu dengan ekoenzim. Nah, ada kisah menarik ketika suatu saat saya Zoom bersama beliau menyampaikan bau mayat-mayat itu misalnya kayak tsunami dan sebagainya kan luar biasa ya Bu, kalau nggak tertangani langsung kan pasti baunya luar biasa. Nah, itu tentara-tentara banyak yang terinfeksi itu sembuh alhamdulillah pakai ekoenzim. Terus menariknya lagi, bau mayat itu disemprot pakai ekoenzim juga bisa hilang. Menarik ya Bu? Bau mayat bisa hilang. Nah, karena bau mayat aja bisa hilang, aku berpikir gimana ya caranya supaya bau sampah yang ada di TPA itu juga bisa hilang. Jadi saya juga ikutan semprot. Tapi kalau misalnya penyemprotan ekoenzim di TPA itu, alhamdulillah kita di Batu yang pertama kali Bu. Jadi TPA kita semprot pakai ekoenzimnya sudah diajarkan 1:1000. 1 mili dengan airnya 1 liter atau 1000 liter sekali kita pakainya. Itu sudah bisa mengurai bau. Alhamdulillah, karena H2S penyebab bau itu atau amonia yang membuat bau tidak sedap itu diurai oleh ekoenzim yang sudah dicampur dengan air. Itu ya Bu ya, dipecah akhirnya diurai, nggak bau lagi. Nah, kami buktikan di TPA Tepung Batu itu sudah selama 1,5 tahun, tapi kemudian ditutup ya karena memang sudah overload. Jadi kita sekarang Bu di Sidoarjo masih 4 ya Bu, masih jenengan pernah main ke TPA? Belum. Sesekali main ke TPA untuk melihat tumbukan dosa kita, Bu ya. Hubungannya buku hari ini dengan nanti dapat hadiah bisa pula enzim murni, bisa dicek Bu ya, sudah dapat di tas ya. Ada tulisan ekoenzim itu yang ada stikernya putih itu ekoenzim murni. Yang di botol semprot itu yang sudah diencerkan, hukum biasanya pakai 1:100, saya pakai 1:100, boleh juga ibu-ibu pakai 1:1000, boleh. Tetapi kalau sudah diencerkan begini, hati-hati, tergantung air pencampurnya, kadang 3 hari, 5 hari sudah bau. Jadi jangan kontrol ya Bu. Kalau bisa ya 1 botol semprot itu telung dino wis entek, gitu ya. Buat semprotan seluruh kepala sama seluruh badan enak banget. Jangan bisa tidur nyenyak, bangun pagi BAB lancar, terus sigrak kayak nggak gampang capek. Jangan ada nggak Bu kalau misalnya tidur sudah lama tapi bangun kayak rasa-rasen, pernah nggak? Nah, mulai sekarang dengan kan sudah ada botol semprot ya, boleh mulai disemprot-semprotkan di kepala sama badan. B. Ada nggak yang kakinya linu-linu? Iya, sama ya. Ada yang keras kadang-kadang, nah, dengkul linu, cekot-cekot itu disemproti pakai ekoenzim. Nanti saya terangkan. Alasan pertama kita membuat ekoenzim yaitu kita mengurangi beban TPA. Bu, saya tanya, jenengan biasanya sampahnya dibuang kemana? Di depan rumah. Terus berapa hari sekali diambil tukang sampah? Kadang 3 hari sekali. Oh, kadang setiap hari. Pernah nggak seminggu nggak diambil? Semangat. Terus baunya gimana? Baunya harum ya. Harum luar biasa. Nah, oke. Sekarang Bu, itu sampah di rumah panjenengan aja mesti seminggu aja ambilnya orang karo
karuan. Begitu diambil tukang sampah, jenengan seneng apa bahagia? Lega, bahagia, senang, nggih mboten? Nggih. Sebetulnya sekarang Bung tanya, sebetulnya sampah itu sudah selesai masalahnya atau hanya berpindah dari rumah panjenengan ke TPA? Pindah. Makanya sesekali perlu jenengan dolin nang TPA. Delok ambune koyo sambil merenungi, oh iya ini termasuk tumbukan dosa ya. Nah, kok dosa kenapa sih Bu? Oke, sekarang saya sampaikan begini. Lanjut Mas. 60% itu sampah organik Bu. Kalau sampah anorganik, kardus, botol masih laku. Kena kulitnya pisang, kulitnya mangga, kulitnya apa gitu, semongko, laku kan enggak Bu? Nah, makanya tidak rugi Bu. Padahal itu adalah harta karun kalau kita tahu cara memanfaatkannya. Jadi insya Allah hari ini nanti jenengan mengangkut harta karun dari kota Batu. Kami bahagia terkurangi sampah organik kami ya. Jenengan tadi pulang membawa harta karun. Jadi nanti ada 10, insya Allah ada 10 galon yang bisa kita praktek bersama. Nanti juga saya bawain ini produk turunannya. Ini sabun cair. Ya, sabun cair. Nah, alasan pertama tadi ya Bu, mengurangi beban TPA. Alasan kedua adalah mencegah pemanasan global. Jadi hubungannya apa sih sampah kita sama pemanasan global? Ternyata begini Bu, pada saat sampah kita itu dibuang di tong sampah, dengan kemudian diangkut ke TPA, numpuk-numpuk di TPA sana, terjadilah gas yang namanya gas metana. Jenenge api, tapi itu jahat sekali. Jadi gas metana ini sebagai salah satu gas yang menyebabkan pemanasan global. Gas yang menyebabkan efek rumah. Kita sumuk apa mboten Bu sakniki? Sumuk. Sumuk apa mboten? Lampung Su. Kan Batu kasih contoh cuman Batu. Iya, cuman Batu. Pernah ilmu pas mana? Itu panas. Sekarang kita masih panas. Nah ini apa sih? Ini adalah dampak dari pemanasan global itu Bu. Gitu. Jadi panas matahari tidak bisa dipantulkan ke langit, kembali lagi ke bumi sehingga membuat suhu bumi ini menjadi lebih panas. Akhirnya banyak gunung es mencair. Terus kemudian banyak juga terjadi pemanasan air laut. Nah, plankton yang mati. Nah, plankton ini adalah sumber oksigen. Yang menghasilkan oksigen termasuk salah satunya adalah plankton. Nah, kalau plankton yang mati, makanya kita engap kekurangan oksigen. Gitu ya Bu. Nah, kita ini, Bu, nah bener nggak tanggal 21 Februari itu diperingati sebagai apa? Belum pernah? Dengan belum pernah memperingati HPSN. Belum. HPSN ini adalah Hari Peduli Sampah Nasional, jatuhnya pada tanggal 21 Februari. Ini adalah terjadi ledakan yang luar biasa di TPA di Bandung sana Bu. Sing meninggal 150 nyawa. Makanya sekarang diperingati supaya kita lebih peduli dengan sampah kita dengan adanya HPSN. Berarti tahun depan 1 Februari kesan ya Bu, kita sama-sama membuat ekoenzim untuk memperingati HPSN. Jadi ada tambah satu lagi. Terus kemudian nah, alasan ketiga kita membuat ekoenzim adalah karena ekoenzim ini bisa menggantikan produk kimia sintetis. Bu, sekarang saya tanya, jenengan ada nggak yang rambutnya potong? Ya. Benar. Benar ya? Kira-kira karena apa? Cukup semua ya. Apa karena sekarang kita berjilbab, atau kita sekarang tambah tua, atau karena kita banyak masalah?
Mana Bu? Nah, oke. Buku ya sama, ya tuwek bisa. Saya umur 60 Bu, alhamdulillah. Jadi wis tuwek, ya bisa bapak, masalah ya akeh. Tapi alhamdulillah sejak saya mengganti sampo saya dengan ekoenzim, akhirnya rambut rontoknya berhenti, berkurang dan bisa berhenti, bahkan bisa tumbuh. Gitu ya Bu? Menarik apa menarik? Menarik sekali ya. Oke, nah, tadi itu produk ini sintetis itu apa saja Bu kalau di rumah kita Bu? Mulai dari sabunmu, masak gigi, terus penghilang bau badan, ya bahaya loh itu, bahaya itu bisa kanker loh, ya, ya Bu. Nah, kalau pakai ekoenzim Bu, jenengan misalnya hari ini gak sempat mandi, wes semprotan ambil ekoenzim itu aja bau tubuhnya hilang. Terus jenengan juga rasanya segar, bukan? Gitu loh Bu. Seneng apa seneng? Iya, itu bisa diganti semua pakai ekoenzim, ya. Nah, terus alergi, sering buatan Bu jenengan nek pas nyuci kena banyu, terus sabun iki kena banyu terus tangannya kerasa kayak panas. Kena deterjen itu. Iya, panas. Terus kadang-kadang ada yang kuat tangannya dogi, ada yang luka. Itu kalau saya di belakang kalau cuci pakai deterjen tangannya langsung luka-luka Bu. Kaki-kaki luka-luka juga gitu ya. Karena memang tajam sekali, itu sebabnya kita harus mulai belajar untuk kembali ke yang alami, back to nature, pakai ekoenzim gitu ya. Itu yang di bawah apa Bu? Kalau menarik apa enggak itu? Ya menarik. Kurang Bu. Nek gambarnya abang ambil biru lebih menarik apa enggak? Iya. Nah insya Allah ya nanti tolong ya juga. Oh, ya cili-cili kok jadi gede. Iya. Jadi Bu, sebetulnya kami tidak jual, kami bagikan gratis kepada semua yang membutuhkan ya. Seperti ini kami bagikan gratis, kami tidak menjual bensinnya. Tetapi ya kalau di luar sana ada juga Bu yang jual di Shopee, ya bisa lihat di Lazada, di Tokopedia. Dan dengan ketek ekoenzim gitu ada yang dijual 1.000, 1 liter, 1.000, 50.000, macam. Apakah itu dosa? Ya enggak. Ya, tapi kalau di kami konsisten untuk tidak menjual ekoenzim karena tujuan kami adalah membuat ekoenzim ini satu untuk mengurangi sampah, dua supaya kita bisa pakai untuk alam semesta ini dan juga bisa untuk menghemat pengeluaran kita. Kalau nggak bisa dijual kadang-kadang kalau tidak boleh dijual, kira-kira masih punya nilai ekonomi apa tidak? Iya, tepuk tangan. Masih punya nilai ekonomi karena apa? Bisa mengganti sampo kita, ya, odol kita, bersih wajah dan sebagainya. Iya, betul. Untuk mandi, untuk ngepel, untuk nyuci dan sebagainya. Itu semua pakai ekoenzim, alhamdulillah bisa bersih. Jadi itu setuju ya Bu. Nanti kembali ganti sing warna biru atau sing warna abang, ya, biar lebih Nah, belum lagi untuk pertanian nanti ya, nanti saya ceritakan belakangan. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, hari ini jenengan datang, kami sudah siapkan Bu ya, karena jenengan kami tahu jenengan jauh-jauh dari Sidoarjo, jadi kami semua sudah siapkan pelenannya, wadahnya, BO-nya semua kami siapkan. Ini dibutuhkan sebenarnya sangat sederhana. Timbangan kalau bisa timbangan digital ya Bu, karena lebih presisi gitu ya. Terus kemudian peso terlenan ada kan di rumah panjenengan. Ya. Terus kemudian kita bakal untuk tempat itu ya. Kita apa untuk catat ditulis Bu. Tanggal berapa, terus kemudian berapa, jumlah air berapa, jumlah gula berapa, jumlah BO-nya berapa, jenisnya apa saja, supaya untuk mengingat-ingat kita nanti, gitu ya, supaya nanti kalau menjelaskan nggak ditulis sih, beli bola, gitu. Oke, saya jalankan, sebentar ya. Saya tadi malam itu
sampai jam 1. Terus si apel. Oke, lanjut. Izin ya Bu, nggak apa-apa ya, saya izin. Oke, ya, lanjut. Nah, itu Bu, 1 bagian gula, 3 bagian kulit, buah dan sayur, 10 bagian air. Oke, lanjut. Caranya bagaimana? Nah, itu tadi sudah saya sampaikan ya. Tidak boleh yang berbulat, berulat, berjamur, tidak boleh. Kering juga tidak boleh. Misalnya kulit kacang ya, jangan dipakai ya. Pokoknya yang masih lembab-lembab gitu, yang masih basah-basah gitu ya Bu ya. Oke, lanjut. Oke, lanjut gula. Kita boleh gula pasir boleh enggak? Kalau di tempat jenengan masih bisa pakai gula merah atau pakai gula gendeng atau jenengan mungkin pakai molase, tak perlu pakai gula pasir. Tapi kalau di tempat jenengan misalnya kalau bukan mau naik gula pasir tok, ya enggak apa-apa. Oke, lanjut. Hati-hati Bu, masalah gula. Bu, jenengan kalau udah gula, terutama gula Jawa, biasanya itu sing atas apa sing lene ini. Koyoke rego gitu ya, lek atas iki awet. Nah, sebetulnya Bu, yang bagus itu adalah yang blenyek. Kalau sudah atas itu sudah ada apa? Pengawetnya, ada pencampurnya dan sebagainya. Sekarang gula Jawa belum ada dicampur, empung dan sebagainya. Ya, pokoknya kalau bisa jangan pakai gula Jawa deh, pakai gula gendeng aja. Kalau gula gendeng kan malu ya Bu. Berapa kalau di Sidoarjo per kilonya? 15, 17 sama atau 20 ya. Ya sekitar itu ya Bu ya. Ada sekitar 25, tergantung kualitasnya. Oke, lanjut. Ipan tadi sudah saya sampaikan. Oke, lanjut Mas. Nah, dipotongnya bagaimana? Apakah harus kecil-kecil? Apakah harus besar? Gitu ya Bu. Boleh kalau pakai susu ya, dimana bibinya gede-gede, boleh. Tapi kalau hari ini kita pakai galon ya sebaiknya dengan potong kecil. Dipotong kecil-kecil supaya bisa masuk dan bisa keluar. Oke, kita lanjutkan. Caranya bagaimana? Bersihkan dulu wadahnya dari sisa sabun dan sisa lemak. Itu ya, jangan sampai ada saya pakai bekasnya lemuk, boleh enggak? Ya, itu harus benar-benar bersih ya Bu. Kalau pakai botol bekasnya minyak kelapa atau minyak sawit, tetap harus dibersihkan sampai bersih, baru bisa dengan buang. Oke, lanjut. Nah, wadah ada 2 tipe Bu ya, tutup lebar sama tutup kecil. Nah, kalau tutupnya kecil, kalau tutup lebar itu tidak meledak ya, jarang yang meledak. Tapi kalau tutup lebar itu kadang-kadang ada yang gagal. Kenapa Bu? Baunya tidak sedap. Kenapa? Karena ternyata tidak semua tutup itu benar-benar rapat. Nah, kalau tidak semua tutup rapat, akhirnya udara bisa masuk sehingga membuat bakteri pembusuk bisa hidup di sana. Akhirnya jadi bau ini. Nah, saya hari ini pakai tutup kecil atau galon supaya apa? 99,999% insya Allah itu nanti berhasil. Cuma resikonya adalah meledak. Mau Bu kalau temenya meledak? Mau ya? Bumbunya terlalu meledak malah udah rusak ininya apa namanya? Bukan hasilnya bukan 1,3 lagi. Nah, berarti sudah bukan itu enzim kalau sudah meledak. Kalau sudah meledak harus dikoreksi, gitu ya. Nah, oke. Supaya tidak meledak ada caranya. Tutupnya hanya ditupatkan saja selama 2 minggu pertama. Apa Bu rahasianya? Tutup galonnya hanya ditupatkan selama 2 minggu pertama. Sejak membuat ya Bu. Gitu. Nah, terus nanti kalau sudah 2 minggu boleh ditutup, jangan diputar. Nah, sesekali dicek, nanti biasanya keluar bunyi cus gitu. Kalau keluar bunyi cus itu berarti masih ada produksi gas, tetapi tidak sedahsyat kalau di hari-hari pertama, kedua, ketiga sampai hari kelima itu galak-galaknya. Kalau jenengan
dua aja lupa nggak ditutupnya, nggak ditutup kotak, lupa dengan kenceng nih. Bisa dipastikan begitu yang buka. Semua. Jadi ingat ya Bu, tutupnya hanya ditutup. Oke, lanjut Mas. Dibersihkan sudah, kami BU-nya tadi sudah bersihkan. Terima kasih kepada Ibu Kanti, Bu Ani, Bu Ayu, Bu Yanto dan tim saya, para korjam. Juga terima kasih kepada adik-adik mahasiswa dari UMM. Tepuk tangan dong buat mereka, tadi sudah bantu. Oke, masukkan gulanya. Nah, nanti tekniknya begini Bu. Molasenya sudah saya taruh di botol. Nah, nanti dengan ambil air sekitar 2 liter, dibuat kocok-kocok yang ada di molasenya. Oke? Setelah kocok-kocok di botol bersih, baru nanti dimasukkan ke galon. Berarti kan sudah ada 2 liter air yang masuk. Nah, ukurannya bagaimana? Setiap galon itu diisi air 60%. Ya. Berarti 1 galon 15 liter, diisi airnya 9 liter. BO-nya gulanya 9 on, BO-nya 2,7. Ingat ya Bu? Berapa airnya? Oke. Gulanya? Ini buah dan sayurnya? Oke. Hari ini kita pakai 2 macam galon, ada yang satu agak kecil. Satu pakai galon premium ya. Nanti itu pakai airnya 8 liter aja, gulanya 8 on. Kulit buahnya 2,4 ya, oke. Saya rasa itu dulu ya Bu, jangan bisa istirahat dulu. Manfaatnya nanti saya ceritakan setelah jangan istirahat dulu. Oke, terima kasih. Jangan bisa menikmati kue-kuenya. Saya juga mau istirahat sebentar. Nanti setelah itu kita mulai pembuatan.